بإحسان إلى يوم الدين. Puja, puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua. Zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tanpa pilih sayang, yang telah membentangkan bumi sehingga kita bisa berjalan di atasnya, yang telah meninggikan langit sehingga kita aman berada di bawahnya, yang selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman di dalam Islam, ataupun nikmat kesempatan. Dengan izin Allah dan pertolongan Allah jualah kita masih bisa menggerakkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat dan tujuan untuk menghadiri wirid rutin bulanan Ikrar di rumah saudara kita, di rumah Nusana itu, yakni Haji Mamak Haji Pendrismon beserta keluarga. Semoga Allah merahmati persatuan Ikrar ini hendaknya dan lebih mengeratkan tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara kita. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memberikan kekuatan iman dan semoga Allah berikan kita kebaikan dari segala macam kebaikan yang tanpa kita sangka-sangka dan kita duga datangnya, dan semoga kita diselamatkan dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Sungguh di dalam diri Rasul contoh dan suri tauladan yang baik untuk kita, baik untuk diri pribadi, di dalam berkeluarga ataupun di dalam bermasyarakat. Semoga dengan istiqomahnya kita menjalankan sunnah yang beliau tinggalkan, kita termasuk ke dalam golongan umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu, yakni Mamak Lutfi beserta jajaran dan pengurus yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Rizal SHI MA yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para niniak mama, alim ulama, cadiak pandai dan orang Sumando. Yang sama-sama kita hormati para bundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, Sumara Anjuang Koto Nagari, Pamenan Alam Minangkabau, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ketek banamu gadang bagala, ko ketek indak disabuikan namu, ko gadang indak diimbaukan gala. InsyaAllah kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati Allah. Amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Mukadimah insyaAllah yang dianggap sedang berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari Ananda Rodi. Terjemah insyaAllah akan dibawakan oleh Ananda, tugaskan tausiah sekaligus doa insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rizal SHI MA Jeddah, dan penutup. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami saat sekarang ini. Mari sama-sama kita serahkan kepada Allah. InsyaAllah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum diri kita mulai, mari kita bacakan umur Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini dan dilancarkan acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir hendaknya. Al-Fatihah.
Baiklah, kita masuk acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Dodi. Kepada Ananda Dodi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأكلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Dan dia yang berkata, Maha bijaksana, dan perencanaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan mengikat memahaminya kecuali mereka yang beriman. Allah menciptakan yang akan dengan ada yang investasi kepada tanda-tanda kebesaran ini lebih banyak orang yang beriman. Maka kita akan berangkat lagi kepada Muhammad melaksanakan yang salah. Sesungguhnya kalau itu ada perbuatan keburukan engkau, ketahuilah Inna Allah kalau itu dari satu orang dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa saja apa yang Allah katakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Dodi dan Ananda Tuteskan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Efrizal Esahi MA hendaknya. Dan sekaligus kita masuk acara berikutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Efrizal SHI MA. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ustaz, di ibu ada di belakang Ustaz, di baik tengah-tengah kasih Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil muhtaramin wa mukarramin yang saya muliakan, saya hormati, juga saya banggakan. Pertama sekali tentu Bapak Ketua Ikrar Kabupaten Rokan Hulu, Mamak Mufti dan Ketaya. Hadratil muhtaramin wa mukarramin yang saya muliakan, saya hormati, juga saya banggakan tentunya Ahlul Bait yang mendapat giliran tentunya acara keluarga kita atau acara kampung kita bersama yang ada hari ini dengan Pak Haji Ben. Hadratil muhtaramin wa mukarramin yang saya muliakan, saya hormati, seluruh Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Baknya udah ambo tadi, ambo mohon izin, tentu awak ketik banamo badang negala. Mohon maaf kalau Bapak Ibu sekalian yang bergelar tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tak sebutkan gelarnya, yang mungkin yang kecil pun tak saya panggil satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita sudah berada di bulan Rajab. Perjalanan hari itu begitu cepat sekali, tapi sesungguhnya mengingatkan kita bersama. Apakah perjalanan dari hari, minggu, tahun untuk kita lewati ini mampu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang akan dekat kepada Allah adalah mereka yang selalu dalam hidupnya mampu mempersiapkan dirinya. Orang yang beriman mengakui sepenuh hatinya bahwa kehidupan dunia bukan akhir dari segalanya. Orang beriman meyakini bahwa sesungguhnya dunia adalah perjalanan menuju akhirat. Iyonya kini ada lakinya, iyonya kini ada bininya, iyonya kini ada anaknya, ada rumahnya, ada tampik manggalainya. Mungkin hari ini semua itu ada, tapi sesungguhnya kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila bima Allah. Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang mandana nafsahu, orang yang selalu mempersiapkan dirinya. Apa yang dia persiapkan? Amalnya. Dia bagaimana dia hari ini ada bersama anaknya, ada bersama istrinya, ada bersama suaminya, ada mungkin di tempat kerjanya, ada mungkin di tampiknya manggale. Tetapi semua itu menjadi amilah lima ba'dal maut. Jadi amal yang akan dia bawa, jadi amal yang akan dia bawa sesudah dia akan meninggalkan dunia ini. Inilah kata Rasulullah, apa ibu sekalian, orang yang cerdas. Bukan dia saja punya rumah, bukan dia saja punya pekerjaan, punya anak dan istri, mungkin hidupnya mapan, tetapi dia sadari ada yang harus dia jadikan amal lima ba'dal maut, yang akan dia bawa sesudah dia meninggalkan dunia. Karena dia sadari sepenuh hati orang yang beriman itu dijadikan Allah, diciptakan Allah, ada di dunia ini tidak lain illa liya'budun,
adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang tidak hanya terbatas dengan sholat. Tentu mulai malam hari ini, insya Allah akan kita rubah hidup kita untuk menjadikan rumah tangga yang beribadah kepada Allah. Tempat kita mungkin menggale yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah jadikan kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang disebutkan Allah dalam surat Az-Zariyat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bangga rasanya Bapak Ibu sekalian, saya bisa bertemu dengan para orang tua saya pada malam hari ini, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ini semua membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari sama-sama bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Bapak Ibu sekalian, lisan kita ini selalu Rabban minas salawat, selalu masak untuk bersolawat kepada Rasulullah. Rabban dzikrillah, selalu omongnya, amuhnya, basahnya untuk apa? Main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya Rasulullah saranca-anca awakku, ya Rasulullah, afdaluhu lisanul zakirun. Lisannya kok amuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja ya Rasulullah, wa qalbun syakirun. Hatinya itu Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dia hari ini bersama anaknya, istrinya, pekerjaannya, tapi dia yakini semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, awak kok sudah sembahyang apa nak baca? Biasanya sudah istighfar 3 kali. Apa baca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Apa artinya? Ya Allah, kepada Engkaulah kami ya Allah memohon keselamatan. Allahumma antas salam. Ya Allah, kepadamu kami mohon keselamatan rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak kami, istri kami. Wa minkas salam. Kami yakin ya Allah, tak selami kami ku ya Allah, kecuali keselamatan yang akan Engkau berikan kepada kami. Wa ilaika ya'udzus salam. Sebagai orang yang beriman, kita akui bahwa kita hidup tidak akan selamanya di dunia, tetapi juga akan kembali kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, wa ilaika ya'udzus salam. Berikan kami nanti kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan selamat. Fahayyina, maka awak minta Rabbana, wahai Allah yang menciptakan kami ketika hidup di dunia, ketika bersama anak kami, ketika kami bekerja, ketika kami mungkin menggalai, ketika kami menjadi seorang istri yang tidak di samping suami kami, ketika kami mungkin jauh dari istri kami. Fahayyina Rabbana bisalam. Maka hidupkan kami ya Allah, Rabbana yang mengatur, menciptakan, pemilik hidup kami, bisalam, dalam keadaan selamat. Tidak itu saja, karena kita minta itu sama Allah, maka kita minta juga nanti kalau kembali kepada Allah, wa adkhilnal jannah ya Allah, wa adkhilnal jannah. Kami yakin ya Allah ada kehidupan sesudah dunia, maka masukkan kami ya Allah nanti, wa adkhilnal jannah darussalam. Masukkan kami kelak ya Allah ke dalam surgamu yang bernama Darussalam. Tabarak Rabbana wa ta'ala saya dengan jalali wal ikram. Baru awak biasanya berzikir. Maka apa ibu sekalian, kok tak terbaca di awak mungkin tak menggalih awak, tak sempat awak situ. Tapi sekurang-kurangnya awak baca lah, tak sampai sempat baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Nggak sempat awak membaca 33 kali, tapi sekurang-kurangnya jangan ditinggalkan membacanya 10 kali. Subhanallah, 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 Subhanallah. 10 kali Subhanallah.
Allahnya, Alhamdulillahnya 10 kali, Allahu Akbarnya 10 kali. Maka kata Rasulullah nilai kemuliaannya sama dengan 1.500 kebaikan. Maka jangan ditinggalkan. Kalau kita buat 33 kali bagus, tapi kadang-kadang karena kita berjualan, kadang-kadang tak sempat rasanya, tapi jangan ditinggalkan. Sekurang-kurangnya itu baca itu. Sebab kalau dia 30 dalam satu sholat dikalikan 5 berarti 150. Setiap satu tasbih bernilai 10 kebaikan. 150 dikalikan 10 sama dengan 1.500 kebaikannya. Nah, senang Bapak Ibu sekalian kok anak cari itu. Tinggal ini Allah hendak awak melakukan itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa di awak inilah capek waktu itu. Itulah bulan Rajab. Patang baru rasanya bulan Rajab. Patang baru rasanya awak rayo. Nah, insya Allah kalau diizinkan Allah tidak lama deh. Masuk dulu awak ke rayo dia. Dalam Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, hidup akhir masa itu kan cepat berputar. Itu pula mungkin kalau awak cari, patang rasanya anak awak tu awak aku baru awak gendong, patang baru awak tatah hanya melangkah nak. Patang baru rasanya awak ajaknya untuk tersenyum. Patang baru ketik rasanya awak rangkul inilah SMA pulau anak awak. Mungkin ada pulau yang kan makan balik pulau. Patang rasanya baru. Tapi itulah kata Rasulullah yang harus kita ingat. Wassanatu kasyahad. Perputaran waktu itu akan cepat sekali berlalunya. Kalau kalian tidak bisa memperbaiki diri, mempersiapkan diri, akan ada masanya waktu itu akan kalian rasakan 1 tahun itu cuma terasa bagaikan 1 bulan. Wasyahadu kalian. 1 bulan itu kata Rasulullah terasa hanya bagaikan 1 hari. Tak terasa dia. Lah bulan, lah minggu. Wal yaum kasa'ah. Sehari itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rasanya waktu saat. Ya Allah. Tadi rasanya baru subuh, inilah malam. Tidak terasa lah pagi itu. Itulah perjalanan waktu kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, karena ini berada di bulan Rajab, maka kita akan berbicara bagaimana memuliakan diri kita di bulan Rajab sehingga hidup kita lebih baik. Tentu Bapak Ibu sekalian, awak inginnya hasanah awak di dunia, hasanah awak di akhirat. Itu awak minta. Karena itu yang baca dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah hasanah ketika hidup di dunia. Baik kami bersama anak kami ya Allah, bahagia bersama istri, bahagia bersama orang tua, bahagia bersama mertua, bahagia dalam pekerjaan kami. Tapi tidak itu saja, wafil akhirati hasanah. Tetapi juga menghadirkan kebaikan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, karena kita berada di bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Awak tengok surat yang ke-9 namanya At-Taubah ayat 36. Menandakan betapa Allah memuliakan bulan ini. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada 2 balik. Ketetapan itu Allah jadikan di saat menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. 4 bulan dari yang 12 itu adalah bulan yang hurum, bulan yang mulia. Tidak disebutkan Allah mana ambil bulan itu. Maka dalam hidup ini pedoman kita tidak saja Al-Quran, tetapi hadis. Hadis itu apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka
Rasul menjelaskan salah satu mutawaliyah. Atau tigonya Rasulullah dari bulan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu ini berturut-turutnya, beriringannya. Mana itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang berturut-turut. Yang satu kata Rasulullah namanya bulan Rajab. Letaknya berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itu yang cikgu awak perhatikan. Berada di bulan Rajab tersebut. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kita? Kalau kita berada di bulan Rajab itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan awak berbuat kezaliman. Jangan kita berbuat kezaliman. Apa itu? Berbuat perbuatan yang Allah tidak ridha. Kalau awak tengok Al-Quran, bentuk zalim itu banyak bentuknya. Pertama, kalau mengerjakan apa yang Allah larang, itu namanya zalim. Itu pernah terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah perintahkan kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau makan nanti jadi orang yang zalim. Saat itu dilanggar oleh Nabi Adam. Maka saat itu taubatnya Nabi Adam apa yang baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Zalim ya Allah kepada diri kami. Wa illam taghfir lana. Kalau tidak engkau ampunkan kami ya Allah, kalau tidak datang rahmat-Mu ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Bentuk zalim yang pertama. Maka di bulan Rajab ini, mari kita betul-betul jaga. Jangan yang Allah larang itu di kerajuan. Sebab ulama mengatakan apa itu sekalian, kalau di bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah muliakan, maka kebaikan yang dilakukan di bulan ini berbeda nilai pahalanya dibandingkan di bulan yang lain. Kalau kebaikan dilakukan di bulan ini, maka kebaikannya berlipat pahalanya Allah berikan. Sebaliknya, kalau kita lakukan dosa di bulan ini, maka dosa itu juga akan berlipat diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, bentuk zalim itu adalah ketika kita tidak pandai bersyukur. Allah telah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Manusia itu katanya kalau dia mampu bersyukur, menggunakan nikmat seperti yang Allah kehendaki, maka dia akan merasakan kebaikan-kebaikan. Akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang tidak pernah dia jumpai sebelumnya. Akan dia rasakan itu. Tetapi Allah jelaskan juga, tetapi banyak manusia itu zalim, ingkar dia dengan nikmat yang diberikan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari di bulan Rajab ini kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Awak gunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini Allah berikan awak bisa menjadi. Hari ini Allah berikan kita kesempatan bisa berbicara. Hari ini Allah berikan kesempatan tangan ini bisa menyentuh. Hari ini Allah berikan kaki kita bisa melangkah. Maka mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah itu untuk taqarrub ilallah. Maka bernilai pahala kita jadikan. Lisan menjadi ibadah di hadapan Allah. Kaki menjadi langkah ibadah di hadapan Allah. Ini yang kita lakukan. Maka itu yang kita minta dalam doa kita, agar kita memiliki auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku selalu bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Itu aku minta kepada Allah. Bisa wak rasulnya, walaupun keadaan awak kini
banyak kondisi yang sulit awak mungkin saldonya naik, uang sekolah harus dibayar, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bukan nikmat yang berkurang sama awak, Pak. Bukan nikmat itu yang berkurang, tapi sebetulnya rasa syukur itu yang perlu awak tingkatkan. Kok awak tengoklah apa-apa, ibu-ibu sekalian, kok takana waktu ketik-ketik dulu, udah lapor rasanya. Kok baju awak kini kok rasanya, tak model dulu dong. Kok mengganti baju awak, mungkin kok ambo masuk ambo tuh, Bu, Pak, rasanya sekali setahun ya kok mengganti baju. Bila tuh, ayo. Kok kami dulu Pak, kalau kau makan Pak di kampung Pak, itu tak boleh lo makan surang-surang lo. Makan bersama lo dulu. Kami ada buat 7 di rumah tuh. Kok makan siapa yang dulu besok nak kebagian yang lain. Jadi amak tuh dulu dinantinya dulu kami tuh makan bersama. Makan dulu. Karena barang itu tak banyak loh. Model itulah. Kadang-kadang apa-apa sekadar yang dimuliakan Allah. Kok ada mungkin memasak apa boleh tahu tuh itu biasanya bercampuran tuh sama santan karambi sama apa tuh sampai karambi ini banyaknya ya Allah. Kalau ini cuma lawak jadi kadang-kadang barawak makan misalnya tanwa yang tuh sekali makan Pak ini kurang nikmat Allah tuh rasanya kini apa nyawa 5.000 kadang-kadang nggak usah dah buat tambah. Tapi kalau dulu ya Allah, dari hati deh amat mak. Kok kamu ganti terampah mak? Kalau kamu katakan dulu kalau putih terampah tuh biar puan tuh, kalau dimasukkan baru dikabekan dari bawah. Ya Allah, aduh masuk model itu dulu. Ini cuma lawak ini. Lewat jumpa model itu memang. Aduh jumpa model telebok. Jadi sebetulnya bukan kita katakan hari ini susah, tidak. Sudah lebih baik dikasih Allah untuk kita hari ini. Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah agar kita bisa merasakan nikmat yang besar itu. Bukan karena kurangnya rezeki yang diberikan Allah, tapi kebanyakan karena kurangnya rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, la in syakartum, kalau kita bisa bersyukur, Allah akan janjikan la azidan. Allah berikan nikmat yang bertambah untuk kita. Kata ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peristiwa, walaupun khilafiyah tapi di Indonesia, awak jadikan bulan Rajab itu, awak peringati sebagai bulan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj itu ibu-ibu sekalian, apa-apa sekalian, apa yang didapatkan Rasulullah dalam peristiwa itu? Menyambut perintah salat. Masya Allah, salat. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ibu mau bahagia rumah tangga ibu, mau baik keadaan ekonomi ibu, bapak mau lancar usaha manggalenya, yang paling utama diperhatikan adalah sholat. Kok nak berubah Rasul hidup awak lebih elok, lebih senang awak menjalani hidup ini. Taraso nikmat Allah kok diaji Allah banyak lain taraso. Tetapi diaji Allah banyak dan taraso itu tidak nikmat itu. Kalau kita mau rasakan itu, perbaikilah sholat kita. Karena dengan sholat inilah yang akan memperbaiki ekonomi kita, rumah tangga kita, anak kita, keadaan kita. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Orang yang tidak sholat itu tidak menjaga sholatnya, tempatnya di neraka syaqah. Bahkan orang yang lalai dengan sholatnya, fawailul lil musallin, kata Allah dalam Al-Quran, celaka, neraka wail bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang yang sholat yang celaka itu kata Allah? Siapa orang yang sholat itu yang nanti mendapatkan neraka wailnya Allah? Mereka yang dalam sholatnya itu, mereka yang sholat dalam keadaan lalai.
baalah keadaan awak tambah-tambah itu. Kalau kita lalai dengan sholat kita, itulah janji Allah. Neraka wail untuk mereka yang sholat dalam keadaan lalai. Tentu sanksinya diberikan Allah, hidupnya susah di dunianya, sengsara di dunianya. Maksudnya apa? Kok lagi banyak laku gale hawa pak, tidak terasa banyak pak. Kok lagi rasanya bisa wak bali iko, tapi rasanya tidak cukup itu. Maka yang perlu kita perbaiki adalah, pertama, agar tidak menjadi orang yang lalai dengan waktu sholatku. Pertama pak, waktu sholat awal. Nah ini maksud apa itu? Waktu sholat. Secara fikirnya memang awal tentu tuh zuhur itu mulai tergelincir matahari ukurannya sepenggal lahan sampai nanti masuk waktu asar, itu secara fikirnya. Tetapi bagaimana kita mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik kalau kita lalaikan itu? Ibu kadang-kadang pak di pasar, lagi ibu azan untuk awak mengingat sembahyang, tunggulah sebentar kok, sedang banyak kok. Awak dan tidur, sejam, 2 jam, lah jam 3 baru nak mulai zuhur. Inilah sesungguhnya yang dikategorikan orang yang lalai itu. Walaupun secara fikirnya memang tidak jadi masalah, tetapi kalau dilihat ketika ditanya sebaik-baik amal yang dikerjakan, salah satunya ketika sahabat tanyakan kepada Rasulullah, ayu ahabbul a'mal ilallah, as-salatu ala waqtiha. Sholatlah di awal waktunya. Kalau kita mau berubah rasanya ekonomi kita, mau lebih baik rasanya keadaan kita, kita perbaiki waktu sholat kita. Kalau rasanya sudah datang waktu sholat itu, berusaha jangan sampai berjam-jam awal lewatkan. Ibu-ibu juga model begitu. Kalau rasanya mau berubah keadaan kita, yang mudah kita diberikan Allah rezeki kita, hidup kita, rumah tangga kita, perbaiki waktu sholat kita. Sholat yang bagaimana? Berusaha kita mengerjakan sebaik-baik amal yang dikerjakan, kata Rasulullah. Amal itu adalah sholat, yang sholat itu dikerjakan di awal waktu. Apa maksudnya pak? Awak berusaha mengerjakan sembahyang di awal waktu. Kalau ini kita kerjakan, insya Allah jauh dari kesusahan, insya Allah jauh dari kesengsaraan. Kalaupun nanti terasa susah, tetapi kita bisa tenang menghadapinya. Kalaupun nanti terasa payah, tapi insya Allah selalu ada Allah yang maha melihat kita, yakin kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan ibadah kita. Yang kedua, yang perlu awak ingat itu, masalah lalai dari sholat ini adalah lalai awak dalam bacaannya. Ini kadang-kadang model itu, kok ambo jadi kadang-kadang di kampung ambo itu, ini kadang-kadang ini lain sholatnya, tapi sholatnya itu, bacaannya itu, yang ini baca itu capek-capek isinya, cepat-cepat dia baca. Kadang-kadang sholatnya itu dia cepat-cepatkan itu pun karena berpacu dengan sini, dengan sinetron. Di situ iklan TV, di situ loh baru ke sembahyang. Kalau waktu apa kok masuk misalnya kok yang ibu sembahyang di rumah, kok pilih rancak dulu tuh, kamu tidak mau kena nengok di bawah, tapi kadang-kadang malah layangan putus orang tuh, kamu tidak mau kena nengok, tapi kadang-kadang nanti, wah itu malam acaranya waktu siang kok. Ini udah sekolah apa pun, mungkin bertanya kan pak, itu pak. Kadang-kadang begitu iklan, di situ ibu-ibu copeknya bonggo. Dalam iklan itu disitulah selesainya sembahyang itu. Kadang-kadang yang dibaca itu tak sampai, tidak baca Al-Fatihah itu pun, ya ada cuma minaknya oleh. Padahal rukun sholat itu batanang-tanang salah satunya. Apa yang awak baca itu jalan rasanya.
Kadang-kadang begitu Allahu Akbar. Biasanya disunahkan baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi dia ikut iklan konanya semuanya. Ada salah. Atau kadang-kadang model bacaannya tidak tepat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah bahagian dari doa. Coba awak tengok Pak, ketika awak duduk antara dua sujud, rasanya kok baca? Hah? Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, rahmati hidupku ya Allah, tutup semua kekuranganku ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, petunjuk aku ya Allah, dia tunjuk ya Allah, ada lekuku ya Allah. Nah, di situ sampai situ mananya? Wa'afini wa'fu anni, ya Allah, sehatkan badanku ya Allah, maafkan kesalahanku ya Allah. Kok kadang-kadang itulah sepertinya ada ngatain dari ibu itu kan tadi udah tuh. Habis itu berzikir suara. Kadang-kadang ada model itu. Kalau kita ingin baik keadaan rumah tangga kita, ingin baik ekonomi kita, ingin bahagia rasanya ibu bersama suami, maka perbaiki sholatnya. Mulai dari apa tadi? Waktunya. Yang kedua, bacaannya. Ditopek-topekkanlah. Kok nak sibuk wona lah nengok film itu, minimal yang rukun-rukunnya itu pastikan yo. Botu Allah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pada setiap bacaan kita itu dijawab Allah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa ya Allah? Hamba memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa jawab asma alayya? Hamba menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani ilayya. Hamba mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apanya Allah dalam hadis itu? Ini antara aku dengan hambaku, bagi hambaku. Masa aku nabi minta. Ihdinas siratal mustaqim. Allah minta sama Allah, ya Allah, bimbing aku ke jalan yang lurus ya Allah. Mana jalan itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang engkau beri nikmat ya Allah ketika hidupnya di dunia. Kalau dia mungkin sebagai pedagang, pedagangnya jadi nikmat sama dia. Tak mangurung pusing. Kalau dia berdagang dalam keadaan apapun, terasa dia bisa melewatinya. Kenapa tadi? Yang perlu diperbaiki, yaitu sholat. Kalau mau baik ekonomi kita, baikkan keadaan sholat kita. Maka itu janji Allah untuk kita. Tapi kalau tidak baik sholat kita, itu dijanjikan Allah tadi itu. Ada yang tidak sholat sama sekali, masalah kata pisang. Apa yang membuat kalian di neraka sakor ini? Nanti diambil kalian model dua. Lam nakun minal musholin. Dulu waktu di dunia kami sibuk bakarajo, tapi kami tidak sholat, tidak ingat sama Allah. Ada juga yang sholat lalainya. Fawailun lil musholin. Lalai dia, ada waktunya untuk dia sholat, tapi karena dunia terus dia tunggu, akhirnya waktunya sudah mau habis. Kadang habis, waktu itu ketinggalan sholatnya. Dapat yang neraka wali. Maka yang kedua harus kita jaga bacaannya. Yang ketiga, kalau mau baik Pak ekonomi kita, mau baik anak kita. Yang ketiga, perbaikilah niat kita dalam sholat. Ini yang membedakannya. Ibadah itu yang membedakannya. Ini awak tuh. Niat kenapa? Memang semata-mata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu yang awak baca dalam doa iftitah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awak rasakan itu. Ya Allah, salatku kau ya Allah, ibadahku kau ya Allah, hidupku kau ya Allah, matiku ya Allah, hanya untukmu. Kadang-kadang sebelum sholat, kunjungannya itu. Begitu sholat, pada
Di mana tadi telatak mungkin tak jam awak lah, entah duit yang murah magi piti tadi lah, kakak nasinya. Maka ini yang harus kita perbaiki. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang perlu kita perbaiki itu? Niat kita. Dalam sholat itu, biar hati kita itu selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang beriman ini, apa-apa yang beriman dalam sholatnya itu beruntung kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang dalam sholat itu yang khusyuk, hatinya udah lalai do. Nyolai sembayangnya, tapi itu pengamannya lah dikatai tahu. Biasanya dia waktu itu, dia tidak terkadang kemana-mana gitu. Tapi disitulah setan itu datang. Begitu kita angkat takbir, terkadang ingat aja mungkin usaha dagangan kita, ingat saja mungkin yang harus kita pergi ke sana, ada bayaran yang harus dibayar. Maka ini yang harus kita kembalikan kepada Allah. Orang yang khusyuk itu katanya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terasa dia dalam sholat itu yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia bertemu dengan Allah yang menciptakannya. Merasa dia berhadapan dengan Allah. Dia merasa sesungguhnya bahwa dia akan kembali kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita jaga di bulan Rajab ini, bulan yang mulia ini, kita jaga sholat kita. Kita sudah kerjakan, tapi kita tingkatkan. Bagaimana mulai insya Allah malam nanti, kita dibagi Allah waktu untuk sholat malam, meminta kepada Allah. Ini apa-apa, ibu-ibu apa-apa sekalian, kok kainawa rasulnya, karena gatah macamnya, atau karena gatah kuini, atau duku Palembang tuh, kok awak adirin supaya nanti kailang, paling hilang. Tapi kok daki rasanya, panik karajo mungkin badan yang basah menjadi dakinya, adirin suatu bersihnya. Maka di bulan Rajab ini sesungguhnya bulan untuk memperbaiki diri kita betul. Sebelum kita nanti bertemu dengan Ramadan. Ba'akala mak bertemu Ramadan kalau tidak dimulai dari bulan Rajab ini. Maka jangan heran nanti Pak, jangan heran nanti. Ada orang mereka basokoknya sama Ramadan itu seleranya 1-2 malamnya. Malam pertama lain nama Rasul. Puasa model itu belum. Malam kedua, ketiga atau berikutnya itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada panggilan dari hati yang beriman itu untuk awak tersibuk sih. Maka harus dilakukan Rasulullah ketika akan bertemu Ramadan. Dari mana ini mulai? Rajab. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki. Dari bulan Rajab ini betul-betul kita latih. Kalau rasanya banyak kesalahan itu dan diberikan Allah kita 1 tahun itu, Ibu sekalian, malah lebih panjang umur awak dari anaknya Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu Ibu sekalian anaknya Rasulullah itu diberikan Allah umurnya, lahirnya di bulan Jumadil Akhir. Umurnya lebih kurang 28 tahun lah meninggal. Tapi disebutkan ini itu Sayyidat Nisa Ahlul Jannah. Ini itu penghulunya para wanita nanti di surganya Allah. Umurnya 28 tahun, tetapi kemuliaannya mampu nanti menjadi para penghulunya wanita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakannya lagi ini sekali lah baralamu Allah akhirnya raya. Oh, lagi dari 28 tahun ini, ada waktu 10 lagi, ada mungkin yang 50. Apa persiapan kita? Kalau anaknya Rasulullah saja 28 tahun sudah meninggal dunia, ini Allah sayang masih sama ibu dikasih kesempatan. Ada suami, ada istri, ada anak, gunakan itu, jangan sia-siakan itu. Jadi kalau amal bertindak yang kena bau, sudah Allah meninggalkan dunia. Apa-apa sekali yang dimuliakan Allah. Nah, barai yang Allah pintu murawak Pak. Wah, takana beberapa bulan yang lalu Pak,
Siapa Pak anaknya Kiai Ilham tu Pak 20 tahun ya Pak umur Pak. 20 tahun. Awak kini lebih 20 tahun. Tapi 20 tahunnya meninggal Pak. Begitu dia meninggal dunia, apa yang dia baca? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan dari mandinya, dari amaknya. Amaknya itu namanya Umi Yuni. Itu yang disampaikannya. Waktu nyoka meninggal tu, aku sampaikan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dikui ante anaknya kok La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 20 tahun umurnya dijemput Allah mengucapkan kalimat tauhid. Kita hari ini sudah berapa lebih umur kita dari 20 tahun diberikan Allah. Berarti masih disayangi Allah. Diberikan Allah kesempatan kepada kita. Tapi yo Pak, kok awak tengok apa-apa sekali yang dimuliakan Allah. Inyolah meninggal tapi pelajarannya ditinggalkannya semua apa Pak? Kebiasaan inyo itu rupanya. Yo hari kalau bisanya bersobok sama maknya. Seminggu sebelum meninggalnya tibunya ke rumah maknya itu Pak. Dapatnya maknya sedang sembahyang nantinya lah sudah sembahyang bisa amaknya itu sembahyang. Setelah selesai dia salam tangan amaknya itu. Aku nino maafkan aku mak. Tidak sampai di situ mak doakan aku mak. Nek bahagia rumah tanggaku bersama istriku mak. Tidak itu saja. Biasa dia mak itu ada rezeki sedikit mak. Kau dah nyambung mak. Ya. Itu kebiasaan dia. Tidak dilakukannya seminggu saja, 2 minggu sebelum meninggal. Itu yang dilakukannya juga. Ibunya ke rumah maknya itu. Ya. Ini kemuliaannya Pak. Awak tahu lah ini Pak awak bersama. Barangkali rasanya model tua duit kamu. Sekali setahun kan. Kok ini boleh dikatakan ketika ada kesempatan. Jangan disia-siakan Pak. Bagi yang mereka masih hidup orang tuanya, jangan sia-siakan waktu itu. Ketika ada ibu kita, ayah kita, muliakan ada ayah mertua kita, ibu mertua kita. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan syurganya Allah melalui mereka. Pak, ada orang itu Pak, tidak bersoboknya sama Rasul Pak. Tidak orang hebatnya doh Pak. Tidak orang penghafal Qurannya doh Pak. Tidak orang yang kayu warna banyak fikihnya, kepengnya doh Pak. Ini itu Pak, kurang bangsiknya orang itu Pak. Kerajaannya Pak. Kerajaannya itu Pak. Menarnaan kambing orang. Menjagoan kambing orang Pak. Siapa namanya itu Pak? Namanya Uwais Pak. Uwais Al-Qarni. Tapi ini dikenal oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pasan sama sahabat. Disukati orang dari Yaman namanya Uwais. Sampaikan salam dari aku dan mintalah doa kepadanya. Minta doa kepadanya. Aku kelebihannya. Ternyata ini orang yang tidak apa kepada mandinya. Ternyata dia orang yang ingat kepada ibunya. Nyonya Pak, tidak ada satupun permintaan ibuku itu yang tidak aku penuhi keinginannya. Ya Allah. Itu baktinya kepada ibunya. Bahkan Rasul, innahu min ahli sama. Innahu min ahli sama. Dia itu adalah ahli langit. Artinya apa? Dia itu adalah orang yang mulia, kata Rasulullah. Kenapa? Dia yang bisa memuliakan ibunya. Dia yang bisa memperhatikan ibunya. Kok rajin awak Pak sembahyang, bini awak jago, anak awak sekolah terlancar Pak. Tapi ada gay awak di samping awak, tapi tidak awak perhatikan Pak. Itu ada namanya Pak Al-Qomah Pak di masa Rasulullah. Model itunya Pak. Lainnya sembahyang Pak. Lainnya apa-apa sekalian sayangkan bininya Pak. Lainnya Pak sayangkan anaknya Pak. Disuruhnya mengaji Pak. Tapi Allah takdirkan Al-Qomah kok lebih dulu meninggal dari ibunya. Beitunya meninggal Pak. Meninggal sakaratul mautnya tiba namanya sahabat Bilal bin Rabah menalkinkannya. La ilaha illallah. Baca ya Al-Qomah. Tak bisa Al-Qomah. Sampai Rasul katanya, apa itu? Tanya Rasul, siapa tinggal di sana? Kamu bisa bilang itu masih ada makmu ya Rasulullah. Tidak punya maknya kok. Kita nyuman.
Bapana perang yang koma tu. Setahu kami nyo perang elok kaya sembahyang, bini nyo, anaknya dijagonya. Nyo amaknya tu ya Rasulullah. Setelah dia menikah, lupa dia sama aku ya Rasul. Tak disapu dia oleh aku ya Rasul. Pak, amak awak tu dulu tu ya Pak, model awak dulu Pak. Ini kenapa aku lah, dua anaknya Pak. Tentu rindunya model awak membanggakan nama awak tu Pak. Kalau dulu Pak begitu sore hari Pak, ama awak tu lah mandinya, awak di mandiannya dibawanya sama kawan-kawannya. Aku anakku. Inya yang maja awak tu untuk bisa tersenyum. Iyo yang maja awak tu memandu awak, menyayangi awak ini. Kak binatinya waktu ketek tu kapai mah. Awak cium tangannya. Ini lakunya lah keripuinya kulitnya kok. Rindu tu ada melihatnya kadang-kadang. Panjang pandangan aman dia awak tu. Tak bersombong awak sesamanya, tapi pandangan itu panjang kadang-kadang sama awak. Apa ni? Inilah awak kita bilang. Gimana ini dari sehat. Tak sempat tahu kadang-kadang melihat mobil rumah. Itu kadang-kadang terjadi. Bahkan kadang-kadang ada tu yang sakit, orang punya sakit. Tak lo sempat ini mencarinya. Kadang-kadang itu kayunya, orang tuanya sakit itu masa waktu. Pak ini kau Ustaz, Pak ini kau anak yatim. Kau mak aku kau payah kau nampaknya, minta doa ni kau sampai anak yatim itu. Kau nak capeknya meninggal, capeknya meninggal. Jadilah makanan anak yatim itu. Itu kadang-kadang banyak terjadi. Betul amaknya sakit, model itu yang terjadi. Tapi kalau awak dulu ketek sakit, Pak, boleh lakukan ya Rasul Pak. Ya Allah, kok bisa dipindahan sakit itu Pak? Buatkan aku ya Allah. Kok bisa dipindahan sakit itu ya Allah? Buatkan aku ya Allah. Kok kan dipilih mama meninggal amak daripada anaknya? Ya Allah, kalau kan bisa ya Allah, biarlah nyawa kuku yang dijapui ya Allah. Anakku kok masih panjang waktunya ya Allah. Itu sayangnya sama awak. Inilah jauh awak darinya. Lah berumah tangga awak. Kadang tak sempat nak mengakuinya. Dulu, setiap waktu tu, tak ada rasanya senang hatinya tu. Tak senang hatinya tu dong, memakai baju, mak model lama ya. Kalau tak anak dulu pada baju dulu. Model itu juga apa-apa tu. Model itu juga kadang untuk anak dia. Tapi nyok ini kadang lah semuanya tak terbayang model itu kira dong. Tak terbayang untuk dekat dengan dia, bercerita dengan dia, menanya keadaannya. Padahal dulu waktu kecil dia selalu di samping kita, di peluknya kita. Sekarang kita sibuk dengan anak dan istri kita. Dia di sana rindu sama kita. Maka Bapak Ibu sekalian di bulan Rajab ini, bulan terbaik ini dijadikan Allah. Di samping kita menjaga sholat kita, mau rumah tangga kita bahagia. Yang kedua itu, jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Itu yang kayak Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Minta bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Pertama, yang kedua, bersyukur atas nikmat adanya kedua orang tua. Wa 'ala walidayya. Ingat ketemu Allah yang ajarkan doa itu untuk kita. Biar kita tidak lupa. Dan ibu bacot, itunya kau bisa menjadi kulit sama lakiku ya. Kami yang berusaha dari nol demi Allah, Bu. Belum tentu ibu sekalian. Bisa saja dari dulu ibu sekalian yang mungkin waktu hidupnya mandi awak tu di kampung berdoanya ibu sekalian untuk awak ini. Bisa awak dirantau rangko modeliku, nau rumah karajo anak sekolah, anak bisa awak pulau berumah tangga. Bisa saja itu adalah air mata yang tercurah untuk kita berdoa kepada Allah. Tinggal hari ini ibu sekalian pilihannya sama kita. Pak sama awak, kok rindu awak isu Pak, masuk tua awak mendapatkan ambo Pak banyak bersobok Pak. Amak-amak yang menangis Pak, menangisnya dia rindu sama anaknya. Anak yang menangis terkadang bertanya, tidak ada kan makan di rumahku, betunya minta baris sama anak itu dia lagi sesuai yang minta amak itu. Nah, tidak ada kan dimasak, nak salah dia agak 20.000 nak. Jadi 20.000. Model itulah kadang-kadang kehidupan akhir zaman itu. Padahal kunci mau bahagia rumah tangga kita sesungguhnya agar datang keberkahan itu ridho Allah, ridho walidain. Kalau rasanya sampai dari rezeki kita, sudah baik rasanya sholat kita. Kita tengok lagi bagaimana perlakuan kita kepada ayah ibu mertua kita, ayah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya
Di bulan Rajab ini, kita kalau ingin berubah hidup kita, perbaiki sholat kita. Mulai dari tadi waktunya, mulai dari bacaannya, kemudian niatnya. Waktunya kita jaga di awal waktu. Kalau Allah mau menambahkan rezeki kita yang banyak. Kemudian bacaannya kita perbaiki. Betul-betul minimal rukunnya. Karena mana yang baca tepat-tepat itu? Al-Fatihah itu dibaca dengan cuma bertanah-tanah membacanya. Tidak tergesa-gesa. Kemudian hati kita berusaha kita yazinnuna annahu mulaqu rabbi. Awak rasakan dalam surat itu kita memang bertemu dengan kebesaran Allah. Allah lihat kita. Kalau kita tidak merasa melihat Allah, fa innahu yaraka. Kita yakini Allah Maha melihat kepada kita. Kalau udah itu kita tingkatkan, maka kita tingkatkan pula yang kedua, apa itu? Rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita. Ada kemuliaan itu saya katakan tadi, tidak bertemu dengan Rasulullah tapi namanya disebut Rasul. Kenapa? Dia mau memuliakan orang tuanya. Ibu sekalian jangan lupa memuliakan ibu mertua kita, ayah mertua kita. Hormati mereka seperti kita menghormati ayah dan ibu kita. Jangan kita lupakan itu. Kalau kita abaikan itu, Pak, pada masanya hidup itu akan berjalan. Iza tadi kita. Maksudnya awak tak tua pula. Kata Rasul puluh jawab besok tu Pak. Tua awak model tu puluh kan bersokok semua. Tapi insya Allah Pak, kalau kini Rasulnya tidak ada lega itu Pak. Tidak ada lega itu dulu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa caranya? Jangan lupa jaga solat kita, berdoa setiap solat kita. Tidak bisa kita berikan hadiah sarung untuknya lagi. Setiap solat kita dinantinya doa kita setiap solat kita. Tidak bisa kita berikan lagi sama dia baju. Tidak bisa kita baliannya bareng. Setiap kita jadi sholat, kita berdoa untuknya, ada rezeki kita bersedekah atas namanya. Nah ya Allah, untuk amat, untuk apa ya Allah. Ya Allah, ini saya hadiahkan untuk orang tua saya ya Allah. Ini sama artinya, dulu tidak sempat rasanya, tapi hari ini Allah kita masih ada bukti jasa kita. Berarti masih bisa berbuat baik kita sama ayah ibu kita. Bersedekah atas namanya. Bisa tuh Ustaz sampai, insya Allah bisa. Masa Rasulullah ada model itu. Ya Rasul, pengumuman apa tasaddaqu anha? Omakku dah meninggal ya Rasul, jadi aku bersedekah namanya. Ya Rasulullah, bersedekahlah ya Rasulullah namanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini membuat kita, pertama kalau kita ingin hidup kita lebih baik, terutama di bulan Rajab ini kita tahu bersama bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah, maka jangan kita berbuat kezaliman. Bagaimana caranya kita tidak zalim? Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Kita jaga sholat kita. Sholat yang bagaimana kita jaga? Tadi mulai dari waktunya, mulai dari bacaannya, mulai dari hati kita. Jangan hati yang lalai dalam sholat. Maka janji Allah, Allah akan buat kita bersyukur kepada kedua orang tua. Yang hidup sempatkan waktu menyapanya. Yang tidak ada, selalulah berdoa untuknya. Yang tidak ada, selalulah bersedekah atas namanya. Maka insya Allah, kalau Allah mau ambil hulu nakisu, nanti kita semakin tua, anak kita pun seperti kita nanti Pak, semakin dewasa, maka baktinya pun akan tinggi kepada kita. Punya pun akan terkona sama awak. Yang awak rindukan tu katimu sama awak, kakinya sama awak. Mungkin akan dibawanya kemana lu nak minta lah tibonya. Maka kesempatan itu masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki istighfar kita kepada Allah. Semoga ini mengawali rahmatnya Allah turun kepada kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى ولده وإليه سكرات وحفظة وآبائنا وأمهاتنا وإلى رجتنا والقربتنا والمشايخنا وأساتذتنا ورجال المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات وبالله لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. أفضل ذكر قال أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق لا إله إلا الله من رسوله بشر الأرض والكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر وتقبل ثواب منك وعنكنا يا الله من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة الفلق ومن سورة الناس ومن تحليلنا يا الله بالنسبة ورحمة مغفرة لنا بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم إلى الأنبياء والأولياء والصالحين أجمعين وعن كافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ان رحمتك وغفرت ونعمتك على هذه الجماعه وفي البيت هذا اللهم اغفر لنا ما تولينا اللهم اصرف علينا يا الله سوء بما شئت وكيف شئت يا الله يا رحمن يا رحيم إنك تعلم سرنا وعلمك لتعلم مأجرتنا وهاك يا الله أنت سيد بهاتك يا الله تعلم مأجرتنا فلما سمعت قرآنك يا الله وتعلم حاجاتنا يا الله أنت حاجتك يا الله فإني يا الله بعد الدين والسماء والاشتراك والإسلام والكلمة يا الله kami minta bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bakti Rasulullah, bantu kami mewujudkan itu semua ya Allah. Ya Allah, Rahman ya Rahim, bagi kedua orang tua kami yang sedang sehat hari ini, berikan kesehatan dan ketaatan di hadapan-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami ya Allah yang sedang sakit hari ini ya Allah. Allahumma rabbana bil ba'sa washfi al-masyaakil shifaa shifaa yughadiru saqaman. Hanya kami bertaatnya ya Allah di hadapan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Izinkan air hayatnya ya Allah, kami bisa menyelenggarakan fardu kifayahnya ya Allah. Izinkan kami ya Allah bisa memandikan jenazahnya ya Allah, mengangkatnya ya Allah, mensolatkannya dan juga menguburkannya ya Allah. Katakannya ya Allah, air matanya hadir untuk kami ya Allah. Ribuan kali kami memandikannya ya Allah. Berikan izin kepada kami ya Allah ketika dia meninggal dunia ya Allah. Untuk terakhir kalinya badan kami ini yang memandikan jasadnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami ya Allah yang sudah mendahulukan ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah segala ibadah ya Allah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad la tu'ayyib aydihim ya Allah wa ulilina ya Allah. Ya Allah ya Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bila ada siksa untuk ayah dan ibu kami ya Allah, jangan disiksa ya Allah. Sudah berat ya Allah perjuangannya ya Allah untuk kami ketika hidupnya ya Allah. Mungkin sering ya Allah salatnya tertinggal untuk mencari rezeki kepada kami ya Allah. Mungkin salatnya ya Allah banyak tertinggal untuk mencari nafkah kepada kami ya Allah. Lapangkan kubur ibu kami ya Allah, terima amal ibadah ayah kami ya Allah. Allahumma la'afadahumma ra'afatan min jannah. Jadikan kuburnya ya Allah pada kedudukan surga ya Allah. Wa nafa'na rahmatan min hukmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana ya Allah, terima doa kami ini ya Allah, kama taqabbal du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau terima doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Rizal SIMA. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu, petunjuk dan pedoman bagi kita semua untuk kita terapkan di kehidupan kita. Dan semoga Allah curahkan limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan kepada beliau beserta keluarga hendaknya. Amin. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, jeda.